Salam, salam, salam. Kami OMK Paroki Santo Ignatius Manado Mempersembahkan rahasia-rahasia Santo Ignatius Loyola. Belum tahu toh? Kepo kan? Mari Iya. kita simak selengkapnya. Mari kita mulai. Pastor, nama Loyola itu nama keluarga atau nama apa ya, Pastor? Iya, banyak orang pikir Loyola itu nama fam atau nama keluarga dari Ignatius, padahal bukan begitu. Loyola adalah nama kompleks Puri Castel di mana Ignatius dibesarkan dan melewati masa-masa remajanya. Dan sampai besar dia memperkenalkan diri sebagai Ignatius dari Puri, dari Castel yang bernama Loyola. Baru tahu ya? Iya, Pastor. Oke. Lain lagi. Pastor, Ignatius itu kan pernah jadi serdadu Spanyol, Betul. lalu kena tembakan dan jadi orang kudus. Iya. Benar kan setiap celaka ada gunanya? Ya, memang kata orang setiap celaka ada gunanya. Dan ini terjadi juga pada Ignatius. Dia mengalami satu luka tembak yang mengenai lutut kakinya. Kamu tahu, ketika dokter sudah mengoperasinya, masih ada tulang yang keluar. Dan Ignatius minta sampai 3 kali dibetulkan. Karena waktu itu dia masih ingin menjadi ksatria yang gagah dan ganteng. Dia takut jangan tidak bisa lagi pakai sepatu. 3 kali dia dioperasi. Nah, luka ini adalah luka yang suci. Mengapa? Karena menderita luka ini, Ignatius mengalami hari-hari yang sepi sendirian. Dia mulai membaca buku dan lahirlah pertobatannya. Jadi dari luka ini kita memiliki seorang Santo Ignatius yang gagah perkasa. Jadi luka itu ada gunanya. Mantap. Nah, Pastor, kan tidak otomatis bukan menjadi orang kudus, Pastor. Pasti ada hal lain kan, Pastor? Apa itu yang membuat dia bisa bertobat? Iya, betul sekali pertanyaanmu, Ersa. Jangan tiba-tiba ada luka, kau pikir kau sudah jadi orang kudus. Oh, tidak segampang itu. Nah, bagaimana? Dari luka ini dia berubah menjadi orang kudus. Tadi saya katakan, dia hampir 1 tahun tertidur saja. Tidak buat apa-apa kecuali hanya bisa membaca. Semua buku sudah dia baca, dia minta buku lain. Orang memberikan kepadanya kitab suci, dan ada sebuah buku yang berjudul The Life of Jesus, hidup dari Kristus, yang isinya adalah tentang Yesus dan semua martir dan orang kudus yang mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ketika dia membaca buku-buku ini di saat penyembuhan, terbitlah keinginannya. Mengapa saya tidak menjadi orang kudus seperti mereka? Mengapa saya mau menjadi serdadu Raja Spanyol? Saya sakit, dia tidak datang tengok. Saya sudah berjuang untuk dia. Lebih baik saya berjuang untuk Kristus, Raja semesta alam. Jadi, berkat bantuan buku cerita, buku suci itu, Ignatius sampai pada pertobatan, meninggalkan kejayaan sebagai serdadu bagi kerajaan Spanyol, menjadi serdadu bagi Kristus Raja semesta alam. Keren ya? Keren, Pastor. Mantap. Mantap. Pastor, berarti jadi orang kudus itu tidak selalu sudah kudus sejak dikandung ibu ya? Bisa saja dari pengalaman gelap orang berubah. Benar sekali. Ignatius ini adalah salah satu orang kudus yang punya catatan merah di buku arsip kepolisian Spanyol. Mengapa? Karena dia pernah terlibat dalam tawuran tengah malam dan berakibat beberapa kematian. Tapi itulah, masa lalu, ada masa kini, dan masa depan. Orang bisa berubah. Jadi Ignatius waktu lahir masih Ignatius seperti kita, waktu muda, waktu remaja. Ya. Orang kudus tidak jadi kudus sejak dia lahir. Ini adalah proses perubahan, penemuan diri, dan komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, Pastor, menjadi kudus haruskah dari usia anak-anak? Seperti kami ini sudah dewasa, so OMK begini, Pastor.
masih bisakah jadi orang kudus? Bisa lah. Lihat, Ignatius bertobat pada usia 30 tahun. Bukan umur 3 tahun, bukan umur 13, bukan juga 23. Orang nado bilang sotete, sobretoki. Nah, dalam usahanya menjadi pengikut Kristus dan menjadi pewarta Kristus, maka dia harus belajar banyak. Antara lain harus belajar bahasa Latin. Karena dia cuma tahu main tembak, main pedang, tapi dia tidak tahu teologi, dia tidak tahu tentang agama. Dia harus belajar bahasa Latin. Pada usia 35 tahun, dia duduk belajar dengan anak-anak SD usia 12 tahun. Tapi dia tidak malu, dia tidak menolak. Sehingga pada akhirnya, pada usia 47 tahun, sudah tua, dia baru ditabiskan imam dan mulai berubah menjadi calon orang kudus. Jadi kamu ini masih kecil, masih waktunya untuk mulai menjadi orang kudus. Oke, siap, Pastor. Nah, Pastor, saya dengar Ignatius pernah dipenjarakan, Pastor. Bukan oleh pemerintah, tapi oleh gereja. Kasus apa itu, Pastor? Kasus apa? Kau punya pertanyaan memang hebat. Ya, kasusnya seperti ini. Waktu zaman dahulu di abad ke-16, gereja-gereja sangat teliti dengan pengajaran-pengajaran iman. Karena itu tiap negara bersama dengan gereja mempunyai satu lembaga pengadilan disebut inkuisisi yang bertugas untuk menjaga, memperhatikan, menguji jikalau ada orang-orang yang membawa pengajaran agama yang baru. Diteliti apakah tersesat, apakah ajaran kafir atau sesuai dengan ajaran Katolik. Nah, ketika Ignatius mulai bertobat, begitu bersemangat, dia mulai ajak-ajak orang bertobat. Dia mulai mengajar, memberi katekese. Dia ditangkap, dia diteliti, dia diperiksa, dan ternyata dia tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar teologi. Maka Inkuisisi Spanyol menghukum dia, melarang dia mengajar, dan 42 hari dia pernah mengendap, pernah tinggal di dalam penjara. Ya, itulah kasusnya. Karena dia mengajar tanpa ijazah, tanpa pendidikan teologi. Padahal ajarannya tidak salah. Cuma karena dia orang awam dan tidak belajar, maka dia dihukum dan diwajibkan belajar teologi baru boleh mengajar. Karena itu dia belajar bahasa Latin dengan anak-anak tadi. Ya? Oh iya, Pastor. Saya pernah membaca Ignatius ini adalah sangat hebat dalam membeda-bedakan apakah roh ini, bisikan ini berasal dari Tuhan atau dari si jahat. Benarkah itu, Pastor? Benar. Santo Ignatius terkenal dengan istilah pembedaan roh. Bagaimana saya bisa tahu bisikan, suara hati yang saya dengar, pikiran yang saya dapatkan ini berasal dari Tuhan Allah atau berasal dari si iblis, si jahat yang mencoba menggoda dan menipu kita. Dia sangat ahli dan dia punya pelajaran khusus bagaimana kita membedakan roh yang baik dan roh yang jahat. Namun, ya namanya Ignatius, ya mantan orang muda dengan penuh rupa-rupa pikiran dan ide-ide, dia pernah bertanya kepada seekor keledai. Begini. Dia berdiskusi dengan seorang teman tentang Santa Peron Maria. Lalu temannya ini mengatakan, karena Maria sudah melahirkan, maka Maria tidak lagi perawat. Wow, panas Ignatius. Ignatius bilang, saya bunuh kau. Ya. Kemudian mereka berpisah. Temannya itu lari meninggalkan dia. Lalu dia katakan kepada keledai, saya tunggangi kau. Kalau kau ikut dia, saya bunuh dia. Tapi kalau kau ikut jalan lain, dia selamat. Apa yang terjadi? Ternyata keledai itu ikut jalan lain. Maka selamatlah orang itu. Bisa jadi juga itu jalan Tuhan. Itulah Ignatius kita. Nah, Pastor, apalagi keunikan-keunikan dari Santo Ignatius? Iya, keunikan Santo Ignatius dan ordonya Societas Jesu, Serikat Yesus adalah biasanya semua tarekat-tarekat mengucapkan 3 kaul.
hidup miskin, hidup taat, dan hidup murni. Ya. Tapi dia tambah satu kaul khusus untuk Yesuit, yaitu patuh dan taat kepada Paus. Apapun yang Paus bilang harus dilaksanakan. Tapi sekali lagi kamu lihat bahwa menjadi orang kudus itu perlu proses, perlu perjuangan. Kendati sudah berkaul begitu, Ignatius masih tanya kepada Paus, bolehkah kami pergi melayani di Holy Land, di Yerusalem? Padahal dia bilang mau taat, tapi dia masih mau cari kemungkinan lain. Apakah kami bisa pergi merasul, melayani di Yerusalem? Paus bilang tidak. Mulailah dari Roma, dari Italia. Dan Ignatius, mantan sendaru ini, siap melaksanakan. Akhirnya dia mentaati apa yang dia sudah kaulkan sebagai kaul keempat, taat dan patuh pada Paus, apapun yang Paus minta. Kemudian keunikan lain, ya, ini kalau pengurus panitia rekor dunia bisa mewawancarai dia, mungkin dia akan tercatat sebagai orang kudus yang pernah menulis 6.800 surat dengan tangannya sendiri, bukan pakai komputer, ya, dengan tangannya sendiri 6.800 surat untuk semua teman-temannya yang tersebar di seluruh dunia. Menulis 6.800 surat dengan tulisan tangan. Luar biasa. Mantap sekali. Nah, Pastor, apa ada hubungan kasus antara Santo Ignatius dengan kita di Indonesia? Ada. Kamu tahu, salah satu teman dekat dari Ignatius ketika studi di Paris adalah Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius sama-sama menjadi imam, masuk Serikat Yesus, dan ketika Ignatius menjadi kepala pemimpin dari Serikat Yesus, Ignatius mengirim Franciscus Xaverius untuk datang ke Asia. Dan Franciscus Xaverius ini datang ke Ternate, datang ke Ambon, ke Pulau Moro, dan pulau-pulau lainnya di Ambon pada tahun 1546 sampai 1547. Inilah sumbangan besar dari Ignatius Loyola, karena melalui Franciscus Xaverius, Gereja Katolik, iman Katolik lahir dan tumbuh berkembang di Nusantara. Oh, gitu ya. Begitu. Oh, ya. Boleh? Boleh. Sudah tahu? Oke, Ya. sudah. Ya, Pastor, terima kasih Pastor Sama-sama. sudah lebih mengenal tentang Santo Ignatius Loyola, rahasia-rahasia Ignatius. Kami juga menyukai lagu yang digubah dari doanya. Oh, yang iya. Ambillah, terimalah, Pastor. Ambillah Tuhan, terimalah diriku. Nah, bolehkah kami nyanyi bersama-sama sambil mohon agar kita juga bisa berani menyerahkan diri bagi Kristus, Pastor? Boleh, jangan cuma menyanyi, tapi juga kita berani berkata, ambillah ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Siapa tahu? Siapa tahu dengan doa-doa Santo Ignatius kami juga boleh berkata, ambillah Tuhan kemerdekaanku, kehendakku, budiku, pikiranku, kuserahkan. Et Maiorem Dei Gloria. Mari kita bernyanyi.